Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita bersama-sama melanjutkan lagi ilmu-ilmu Al-Quran ya. Kali ini saya akan menyampaikan ilmu Al-Quran, ulumul Quran ya, di mana sudah kita mulai beberapa kali, tinggal melanjutkan. Sekarang judulnya adalah ayat Al-Quran yang pertama kali turun berkenaan dengan perang dan berkenaan dengan khamr atau minuman keras dan berkenaan dengan halal haramnya makanan-makanan. Ya, baik untuk diketahui bahwa satu hukum yang katakan akhirnya adalah haram secara total gitu ya. Ternyata ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum itu turun secara bertahap ya. Secara bertahap dan ini suatu pelajaran yang sangat-sangat mahal, sangat-sangat perlu difahami oleh umat Islam. Jadi kita semuanya kalau ingin mengetahui hukum suatu perkara, itu sebaiknya kita pelajari dari awal turunnya ayat yang berkaitan dengan hukum perkara itu, ya. Agar supaya kita juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan Islam yang dijuluki sebagai agama yang sangat-sangat bijaksana, Al-Quran yang bijaksana, sampai Al-Quran disebut sebagai Wal Quranil Hakim dan Al-Quran yang bijaksana. Bijaksana itu katanya fi'lu ma yang bagi melakukan sesuatu yang layak untuk dilakukan fil waqtil ladzi yang bagi pada waktu yang baik, yang cocok. Wal syaklil ladzi yanbaghi dan dengan bentuk yang cocok, yang bagus, yang seyogia, ya, seperti itu. Nah ini perang ini kalau tidak difahami, taunya orang itu baru saja masuk Islam, sudah mengajak perang. Baru berdakwah di suatu tempat, sudah maunya itu memaksakan orang untuk masuk Islam dengan cara kekerasan. Padahal tidak seperti itu ya. Baik, awalan pertama kali ya nazlat fil qitali ayatun adidah. Turun Al-Quran beberapa ayat yang berkaitan dengan perang. Tetapi ayat-ayat ini turun, ayat yang turun berkaitan dengan perang ini semuanya adalah ayat-ayat madaniyah. Yakni ayat-ayat Quran yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Padahal sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu sudah sekitar 13 tahun di Mekkah. Tidak pernah mengadakan perlawanan, bahkan pembelaan ya terhadap kekerasan orang-orang kafir. Orang-orang Islam hanya diajak bersabar, bersabar, bersabar ya. Mengapa? Karena umat Islam di Mekkah pada saat itu dalam keadaan lemah. Bayangkan kalau jumlah orang Islam itu cuma sekitar 20, 30 atau bahkan istilahnya kurang dari 100 ya. Kemudian nantang ngejak perang ya habis umat Islam ya. Maka jihad mereka kepada musuh-musuh pada saat umat Islam di Mekah adalah dengan lisan, tidak dengan pedang. Dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk memerangi musuh kecuali setelah hijrah. Yakni setelah hijrah yang ketiga yaitu kan ada hijrah ke Taif, ada hijrah ke Habasyah ya. Kemudian hijrah yang terbesar adalah hijrah ke Madinah dan Rasulullah ikut hijrah itu ya. Setelah umat Islam menjadi kuat dan terbentuk bagi mereka semacam negara di Madinah. Maka turunlah izin perang. Jadi ayat yang turun pertama kali itu izin saja, bukan perintah.
ya sudahlah, boleh boleh kamu perangi gitu ya. Ya boleh, tidak disuruh ya, apalagi diwajibkan, tidak ya. Dan ayat yang pertama kali turun dalam hal perang yaitu sabda Allah Subhanahu wa taala di surat Hajj ayat 39 dan 40. Ayatnya berbunyi, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Artinya diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Yani diizini itu karena sebelumnya sudah diperangi dulu ya. Karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka ya. Menolong mereka itu ya. Kita ini ya tidak kok, oh iya Allah turun tangan gitu ya. Ya memang sunnah Allah itu seperti itu. Nabi-nabi dahulu tuh ya mengalami penganiayaan ya. Ya jihad dan kabiro dengan jihad yang besar ya. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Hanya mengatakan Tuhanku Allah ya, tidak merampok, tidak membunuh orang, tidak merugikan orang lain ya. Walaula taf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd lahutimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid. Ya. Jadi walaupun Allah tidak menolong sepenuhnya gitu ya, tapi sesungguhnya Allah sudah menahan kekerasan-kekerasan. Sekiranya Allah menahan tangan-tangan orang-orang kafir itu dari berbuat yang kasar ya. Jadi Allah menolak maksud-maksud jelek mereka ya. Kalau seandainya tidak ya sudah hancur-hancuran ya. Wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ya. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya. Di sini kita lihat pada nas atau teks ayat Al-Quran tadi yaitu surat Hajj ayat 39 dan ayat 40 itu ada penjelasan hikmah daripada dilakukannya izin perang. Jadi perang pada saat itu tidak lain hanya semata-mata untuk mempertahan diri dari serangan musuh ya. Maksudnya perang itu tidak memulai ya, tapi karena mereka memulai, masa kita ini diam saja? Masa dibunuh kita diam saja ya? Mempertahankan gitu ya. Walam yusyarra illa difa'an 'anil mazlumin. Dan izin perang itu tidak dilakukan kecuali hanya benteng atau pertahanan dari orang-orang yang dizolimi. Kalau melihat sejarah Masya Allah, seperti Bilal ya, yang disiksa di panasan, ditumpangi dengan batu, ada orang yang dipukuli, ada orang yang dipanaskan dengan besi yang sudah menganga itu ya, Masya Allah macam-macam lah gitu ya. Ya, kalau sudah begitu, maka pantaslah umat Islam untuk bergerak, untuk menolak. Demikian ini hikmah daripada turunnya ayat-ayat Al-Quran secara bertahap ya. Nanti ini hanya menerangkan awal ya, awal surat yang turun atau ayat yang turun berkenaan dengan perang. Tapi sebenarnya setelah ini nanti masih banyak lagi ayat-ayat ya yang pada akhirnya
perintah tegas qatiluhum ya, seperti yang ada di surat At-Taubah dan Al-Bara'ah. Nah ini sementara ini hanya itu saja, karena apa? Ilmu Al-Quran ini menjelaskan yang pertama kali turun ya. Barang siapa yang ingin mempelajari tentang urut-urutan ayat-ayat perintah dari sekedar izin menjadi disuruh tapi tidak wajib, sampai pada akhirnya disuruh, bahkan pada akhirnya barang siapa yang sudah maju ke peperangan kemudian mundur melarikan diri, itu dosa besar gitu ya. Ya kalau begitu tuh ya kita mempelajari tafsir al-mawdu'i ya, tafsir tematis, tafsir berdasarkan judul-judul ya. Umpamanya tafsir Al-Quran sekitar ayat-ayat yang berkaitan dengan perang ya. Kemudian dipelajari ayat demi ayat sesuai dengan urutan turunnya, mana yang lebih dahulu ya, mana yang merupakan terakhir, finishnya ya. Ya, tuntasnya seperti apa ya. Selanjutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan minuman khamr ya. Untuk minuman khamr ini ada sedikitnya 3 atau bahkan 4 tahapan ya. Di sini disebutkan bahwa yang pertama kali turun adalah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya-tanya tentang hukumnya khamr dan judi ya. Qul fihima ismun kabir, katakanlah bahwa di dalamnya kedua-duanya itu baik khamr maupun maisir, ismun kabirun, ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi ya dari sisi lain ada manfaat bagi orang. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya ya. Khamr itu sebenarnya sejak awal Islam disebarkan, orang-orang sudah ada rasa kok gimana gitu ya, ya begini ini baik apa tidak ya gitu ya. Ya bolehlah umpamanya seumpama diumpamakan dengan rokok gitu ya. Ada pro kontra, ada yang sangat mengharamkan, ada yang sekedar makruh, ada yang sekedar sebaiknya jangan dan seterusnya ya. Bahkan ada yang orang tertentu sebaiknya supaya merokok biar nggak stres umpamanya ya. Nah, khamr itu juga seperti itu dulu ya. Jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri bahwa ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam khamr itu ya ada dosa besar. Ada sudah menyebut kata-kata dosa besar gitu ya. Tapi wa manafi'ul linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Apa itu segi manfaatnya ya? Ya memang di negara Arab pada saat itu bisnis yang hasilnya besar gitu ya. Itu ya bisnis khamr ya. Minuman-minuman yang memang menjadi hobi mereka sesuai dengan keadaan mereka gitu ya. Tetapi diingatkan oleh Allah, jangan lupa bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Di sini bagi orang yang cerdas ya, orang yang artinya pikirannya cerdas itu sudah bisa menarik kesimpulan bahwa hukumnya sudah haram ya. Karena ada kata-kata wa ismuhuma akbaru min naf'ihima itu ya. Tetapi itu sebetulnya belum merupakan hukum yang tegas gitu ya. Jadi bagi orang-orang tertentu masih masih belum kuat kemauannya untuk meninggalkannya. Ya, katanya memang dasar hukum wajib atau haram atau makruh apa itu adalah pertimbangan kebaikannya lebih banyak mana dengan madaratnya. Sesuatu yang kebaikannya jauh lebih banyak itu wajib ya. Sesuatu yang jauh kejelekannya lebih banyak itu haram ya. Kalau hampir-hampir sama itu ya mungkin ya seperti menjadi makruh ya atau mungkin dosanya tidak terlalu besar gitu ya, seperti itu ya. Berikutnya turun ayat berkaitan dengan khamr itu
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara itu ya. Nah, hai orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan kamu mabuk. Itu maksudnya bagaimana? Ya maksudnya pada saat itu yang namanya amal sholat itu sudah sesuatu yang tidak mungkin mereka berani meninggalkan ya. Jadi kalau asal minum, umpamanya menjelang maghrib minum, waduh nanti gak bisa sholat nanti ya, menunggu sudah sadar gitu ya. Jadi mereka baru berani minum itu mungkin sudah malam hari setelah Isya ya, diperkirakan nanti subuh itu sudah sadar gitu ya. Jadi semakin berkurang ya. Setelah itu turun lagi, dan turun lagi ini juga atas desakan-desakan daripada sahabat-sahabat semacam Sayyidina Umar itu ya. Kok sepertinya belum tuntas ini hukum ini ya. Nah, sehingga akhirnya turun ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu lahmul. Ya, sampai ayat fahal antum muntahun, tidakkah kamu mau berhenti daripada nah, minum khamr ya. Nah, pada saat diturunkan hukum tegas seperti itu ternyata mereka masih menyimpan khamr-khamr di semacam tong-tong yang besar, tapi ya dari tanah gitu ya, genuk-genuk gitu ya, sampai dipecahi, sampai mengalir gitu ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini umat Islam adalah umat yang paling patuh dengan perintah dan larangan Allah. Di saat agama lain itu seperti kayak kayak tidak pernah mengharamkan khamr gitu ya. Padahal sama-sama juga mengharamkan tapi tidak dipatuhi oleh mereka. Jadi ini 3 tahapan, tapi ada yang mengatakan bahwa tahapan yang pertama ada, kamu mengambil dari buah-buah anggur itu ya, kau jadikan sakaron, yaitu minuman keras dan penghasilan yang bagus gitu ya. Jadi awal-awal masih ada seperti itu. Nah, kita harus bijak ya kalau memberikan hukum itu bisa kita praktekkan sebagaimana hikmahnya atau kebijaksanaan Al-Quran, yaitu bertahap sedikit demi sedikit ya. Adapun ayat-ayat yang pertama kali turun tentang makanan, yang turun pertama kali di Mekah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di suratil An'am, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Faman itturra ghaira baghin wala 'atin fa inna rabbaka ghafurur rahim." Ini Al-An'am, surat Al-An'am ayat 140, 145. Iya. Yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. yakni hewannya halal tapi cara menyembelihnya tidak berdasarkan menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas atau yang darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa agama Islam ini agama yang bersih dari kotor-kotoran, bersih dari yang menjijikkan, bersih dari makanan-makanan yang berbahaya.
Mengapa ayat ini diturunkan? Ya karena sesungguhnya sebelum turun ayat ini bagi penduduk Mekah dan sekitarnya, ya walaupun mereka itu bukan karena darurat ya, bukan karena darurat ya, tapi apa-apa yang seharusnya ditinggalkan itu mereka makan. Umpamanya ya makan bangkai ya. Bangkai ya, dan Islam itu melarang memakannya. Nah sekarang ini walaupun mereka yang tidak mengharamkan, tapi karena agama mereka tidak melarang ya, bisa saja orang makan-makan bangkai gitu ya. Termasuk di agama Yahudi sendiri itu yang namanya daging daging babi itu juga haram ya. Di Yahudi banyak apa yang diharamkan oleh Islam, mereka juga mengharamkannya ya. Jadi juga Islam itu tidak begitu kaku ya, kalau toh semuanya ini sudah diharamkan, tapi pada suatu saat kalau orang itu terpaksa, ghairu baghin ya tidak melampaui batas. Umpamanya kalau tidak dimakan, dia akan mati ya, karena tidak ada makanan yang bisa menahan nyawa gitu ya. Ya makan secukupnya, sedikit lah sekiranya dia bisa hidup. Jangan kemudian kalau terpaksa akhirnya dimakan dan makan sebanyak-banyaknya, ndak boleh ya. Ya, sama halnya katanya orang diperkosa, dizina orang, tidak boleh kemudian diperkosa, dia diam saja dan menikmatinya, tidak boleh ya. Ini adalah awal-awal surat-surat yang secara khusus berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang turun dan demikian ini perlu sekali untuk diketahui ya, agar orang itu mengetahui betapa tinggi rahasia-rahasia pembuatan syariat Islam dan sangat-sangat detail ya, yang mana Islam ini memelihara, memenuhi hajat-hajat daripada manusia, yang mana memenuhi kemaslahatan manusia secara umum itu adalah dasar daripada dasar-dasar diciptakannya manusia hidup di dunia ini ya. Seperti hal-hal yang nanti akan diperjelas lagi pada bab-bab berikutnya.